bahan terakhir dari metode interpolasi ini yaitu adalah bagaimana mengestimasi metode interpolasi Newton ataupun Lagrange. Nah, untuk itu saya ingin mengingat-ingat kembali mengenai error atau estimasi error pada Dirac-Teller. Ya. Nah, ingat Dirac-Teller itu bisa dibagi dua ya. Jadi setiap fungsi yang bisa diturunkan tak hingga kali ya bisa dicari Dirac-Tellernya yaitu Pnx dan adalah residunya yaitu error nx, enx. Dan Pnx-nya itu adalah ini, FA, turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke N. Dan fungsi errornya itu adalah ini, fungsi turunan ke N plus 1, tapi dievaluasinya di C ya. Nah, C-nya itu di antara X dan A, atau A dan X, siapapun yang lebih kecil lah. A dan X. Nah, misalkan nih, saya ada satu contoh soal, misalkan saya punya fx sama dengan akar X, nah carilah ekspansi dari Taylor tersebut, di sekitar X sama dengan 4 ya, atau dengan kata lain carilah P3X ya, P3X dan kemudian estimasilah nilai dari akar 3 dengan menggunakan apa yang Anda dapatkan pada nomor A, dan yang terakhir hitunglah estimasi error dari nomor B. Nah, di slide ini saya sudah, karena minta dicari sampai P3X, artinya kita harus mencari sampai turunan ketiga. Nah, di sini saya punya fx, ya, akar X. Nah, saya cari turunannya, turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ketiga, ya. Nah, sesudah mencari sampai turunan ketiga, saya substitusi itu nilainya. Karena kita akan mencari Dirac-Teller di sekitar X sama dengan 4. Berarti saya masukkan 4 ke sini, ya. 4 pangkat setengah itu 2. Nah, saya masukkan 4 ke sini. Ya, 4 pangkat min setengah itu 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4 ya. Nah, ini 1/4. Nah, kemudian saya masukkan ke sini 4 pangkat min 3/2 itu 1/8 dikali 1/4 yaitu jadi ini. Nah, dan yang terakhir X pangkat min 5/2, kalau X-nya itu 4 itu adalah 2 pangkat 5 1/32 ya. 1/32 dikali ini 3/8. Nah, oleh karena itu, Dirac-Tellernya itu adalah ini. Ini saya kotakin. Nah, pertanyaannya, pertanyaan yang nomor B, yaitu adalah, carilah estimasi dari akar 3. Ya. Nah, akar 3. Nah, oleh karena itu, akar 3 itu akan kita estimasi, berarti P3, 3 ya berarti. P3. Nah, jadi kita substitusikan ini menjadi 3. Oleh karena itu kita akan mendapatkan ini nih. Karena 3 dikurang 4 itu min 1, 3 dikurang 4 ini min 1 ya. Ya. Dan hasilnya adalah 1,732422 ya. Nah, pertanyaan yang nomor C yaitu adalah carilah estimasi errornya gitu. Jadi tanpa mengetahui nilai dari akar 3 sebenarnya, carilah estimasi errornya. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu E3 ya. Ini bukan E4 tapi E3 harusnya. E3X-nya itu apa? Ya, E3X-nya itu adalah turunan keempat ini turunan 4, tapi dievaluasi di C ya. C pangkat min 7/2 ya, dikalikan dengan X min A ya. A-nya itu 4 dan X-nya itu kan kita mencari akar 3 berarti ini jadi min 1 ya. Min 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial ya. Seperti yang kita sudah dapatkan di sini nih ya. Nah, nilai C-nya itu berada di antara A dan X ya. X-nya itu kan 3, A-nya itu 4, berarti C-nya itu di antara 3 dan 4. Nah, kita harus pilih C-nya yang bikin errornya itu paling maksimum gitu ya. Karena kan tujuan kita itu mengestimasi error. Berarti kita harus tinjau worst case-nya. Kalau tinjau worst case-nya itu berarti kita harus cari supaya errornya itu paling besar gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa C pangkat min 7/2 itu adalah 1/2. Nah, supaya ini besar, berarti C-nya itu kita harus pilih yang 3 ya. Jadi ini. Per 2 ya. Jadi ini bisa diestimasi lewat ini. Ini lewat nih. Jadi min 15/16 dikalikan 1/3 pangkat 7/2. Min 1 pangkat 4 kan 1 ya, dibagi 4 faktorial. Nah, ini adalah estimasi errornya. Ya, kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, ini adalah estimasi errornya.
Ya, jadi cukup akurat ya, karena errornya itu paling besar aja 10 pangkat min 4, berarti sampai 3 angka di belakang koma ini tuh udah mirip ya. Nah, Anda bisa hitung nih akar 3 sebenarnya itu dengan menggunakan kalkulator, dan akar 3 sebenarnya dengan menggunakan kalkulator itu adalah 1,3 1,732050 ya. Nah, kelihatan di sini sampai 3 angka di belakang koma cukup akurat sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini. Nah, semoga cukup jelas nih Deret Taylor ya, atau error dari Deret Taylor. Nah, ini adalah formula dari error untuk metode interpolasi Newton ataupun metode interpolasi Lagrange ya, sama. Nah, bentuknya mirip dengan error function pada Deret Taylor. Nah, cuman bagian yang berbedanya itu adalah bagian yang ininya nih ya. Nah, bagian sininya sama persis. Nah, jadi turunan ke n plus 1, nah dievaluasi di C, dibagi dengan n plus 1 faktorial, nah dikali dengan ini, X dikali X1, X kali X2, X kali Xn, dikali X min Xn plus 1. Ya, karena data yang diberikan adalah ada n plus 1 data. Ya. Oh, ini harusnya C-nya itu diantara ini. Ya. X1 sampai Xn plus 1. Nah, sekarang ada satu contoh soal. Ya, misalkan fx-nya itu adalah akar X. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa akar dari 1 itu 1, akar dari 4 itu 2, dan akar dari 9 itu 3. Nah, tujuan kita itu adalah mencari tahu akar dari 6 itu berapa nih. Ya, akar dari 6, F6 itu berapa. Nah, kita bisa pakai metode Lagrange atau bisa kita pakai metode Newton untuk mencari akar 6 itu nilainya itu berapa. Ya. Estimasi dari akar 6 itu nilainya berapa. Makanya tandanya wiggle gini. Nah, berapa? Nah, cuma saya nggak akan bahas yang nomor A, saya akan bahas yang nomor B. Ya. Tujuan kita adalah mengestimasi error dari estimasi akar 6 yang Anda lakukan pada nomor A tadi. Gitu, ya. Nah, saya akan jawab di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan jawab. Ya. Kita ingat bahwa formulanya itu adalah ini. Ya. Karena kita diberikan 3 titik ya, berarti ini adalah E2X. Ya, berarti turunan ke 3X. Dievaluasi di C, dibagi dengan 3 faktorial, ini X min 1, X min 4, X min 9 ya. Nah, ini adalah formulanya. Nah, kita kasih tanda mutlak ya. Nah, karena error itu nggak peduli negatif atau positif, jadi kita mutlakan saja. Nah, tujuan kita itu adalah mencari error dari akar 6, oleh karena itu X-nya itu 6. Ya. Nah, sehingga kita bisa substitusi. Nah, 6 itu adalah 6 min 1, 6 min 4, ya, 6 min 9, ya. Nah, tapi di sini kita harus mencari tahu ini, turunan ketiga dari akar X, ya. Fx-nya itu adalah akar X atau X pangkat setengah. Nah, dengan cepat kita bisa dapatkan turunan ketiganya itu adalah, nah, turunan keduanya adalah, dan turunan ketiganya adalah ini. 3/8 X pangkat min 5/2 ya. Jadi kita evaluasi turunan ketiga itu di C. Ya. Berarti adalah 3/8 C pangkat min 5/2 dibagi 3 faktorial. Nah, dikali ini, 6 min 1 itu 5, 6 min 4 itu min 2, dan 6 min 9 itu adalah, ini 2 ya. 6 min 9 itu min 3. Tapi karena kita mutlakan kan sama aja. Nah, sekarang tujuan kita itu mencari C ya. C-nya itu di antara 1 dan 9 ya. Karena ini X1-nya, ini adalah X3-nya. Nah, tujuan kita mencari C agar error kita itu paling besar ya. Jadi kita mencari worst case skenario-nya itu. Berapa gitu. Nah, yang kita punya ini C pangkat min 5/2. Berarti dengan kata lain 1 pangkat C 5/2. Nah, karena C-nya ada di penyebut, agar ini itu paling besar, berarti kita pilih C yang paling kecil ya. 1 ya. Jadi kita bisa ganti C pangkat 5/2 itu jadi 1. Berarti dengan kata lain kita punya ini kali 3 dibagi 3 faktorial itu 6. Nah, tandanya jadi gini ya. Nah, ini sama dengan berapa nih? Kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah 1,875 ya. Oleh karena itu ya, error dari akar 6 yang kita dapatkan dengan menggunakan metode interpolasi itu tidak terlalu bagus ya. Ya, karena errornya itu cukup besar ya, atau sangat besar bahkan ya. Errornya itu adalah 1,875, yang berarti akurasi akar 6 kita itu tidak akurat sama sekali ya. Nah, kalau Anda coba hitung
Ya, silakan Anda coba hitung akar 6 dengan menggunakan interpolasi Lagrange dan akar 6 dengan jawaban sebenarnya itu berapa. Nah, coba bandingkan. Nah, pasti errornya itu kurang lebih sekitar 1,875.